Ini yang membingungkan adalah kenapa bisa terjadi dalam satu kampung memiliki fasilitas di tempat yang sama. Ini satu nasabah ada masalah, itu langsung ketangkap. Nah, ini yang lucu. Ada 400-an lebih nasabah, kenapa tidak tertangkap? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Tidak bisa perbankan itu mencairan kredit masuk ke orang lain, atau masuk ke marketing bank, nggak bisa, atau masuk ke kepala desa, tidak bisa. Harus rekening milik debitur yang ada di KTP-nya. Ini harga mati. Halo, salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Di akhir-akhir ini ada informasi yang menghebohkan, di mana satu desa di Garut ditagih hutang. Saya langsung apa sebetulnya yang terjadi? Simak video ini. Video ini tidak menyalahkan siapapun, ya, tidak menjustifikasi, tetapi video ini saya memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk edukasi kepada pihak perbankan. Saya tidak menyebutkan bank apa, ya, saya harus hati-hati, ya, karena ini saat ini sedang ditangani oleh pihak berwajib. Saya sebagai praktisi perbankan sudah lebih dari 30 tahun. Di industri perbankan itu ada aturan atau regulasi yang mengatur tentang perkreditan. Ada SOP-nya masing-masing bank ataupun lembaga pembiayaan. Nah, salah satu yang mengatur itu dalam SOP itu harus memastikan bahwa dokumen yang diberikan kepada bank itu adalah dokumen asli atau di stempel biasanya. Kalau KTP, KTP-nya harus asli, ya. Kemudian bank minta fotokopinya, dan marketingnya harus melihat bahwa itu KTP milik nasabah itu adalah asli. Kemudian KK juga seperti itu. Kemudian ada bukti penghasilan dan lain sebagainya. Apa itu postmortem analysis? Postmortem analysis atau disebut rapat kematian itu satu nasabah yang nunggak atau yang macet, itu semua pihak dikumpulkan oleh manajemen, ya. Di situ ada marketing, ya, yang mencari aplikasi, kemudian ada analis kredit yang menganalisa, ya, kemudian ada collection, ya, yang menagih, kemudian ada internal control yang mengontrol aktivitas jalannya pencairan, mulai dari inisiasi sampai dengan disbursement atau cair, kredit itu cair. Nah, mereka dikumpulkan bersama, kemudian didiskusikan kenapa alasan satu nasabah ini macet. Itu langsung di saat itu juga langsung ketahuan penyebabnya. Kenapa? Apakah terjadi fraud, ya, marketingnya bermain, ya, apakah terjadi manipulasi dokumen atau apalah. Yang jelas satu nasabah ada masalah, itu langsung ketangkap. Nah, ini yang lucu. Ada 400-an lebih nasabah, kenapa tidak tertangkap? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Saya tidak masuk ke ranah hukum, tetapi yang saya informasikan kepada teman-teman, saya mengedukasi kepada teman-teman, baik itu dari pihak perbankan, ya, maupun pihak nasabah, harus jelas dokumen yang dipegang oleh bank itu dokumen asli, benar-benar debiturnya, ya, bukan debitur fiktif. Itu yang pertama. Yang kedua, perbankan ketika mendapatkan informasi atau mendapatkan dokumen yang diterima dari nasabah, maka dokumen itu akan diproses. Nah, ini yang penting. Yang kedua, perbankan itu ketika uang itu cair harus masuk ke rekening debitur. Ya, itu yang mesti dicatat.
apakah di Garut itu rekening dari lembaga keuangan itu masuk ke rekening debitur atau tidak. Tidak bisa perbankan itu mencairan kredit masuk ke orang lain atau masuk ke marketing bank, nggak bisa, atau masuk ke kepala desa, tidak bisa. Harus rekening milik debitur yang ada di KTP-nya. Ini harga mati. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Kenapa bisa pencairan bisa begitu banyak dan meledak? Yang ketiga, analis kredit perbankan itu harus jeli. Fasilitas yang diberikan kepada suatu daerah, ya, sebaran account namanya, itu pihak analis harus turun ke daerah itu. Contohnya di Garut, di desa A, ada pencairan segitu banyak. Harusnya ketika ada, jangankan 400, 3 atau 5 nasabah, seorang analis itu harus turun memastikan bahwa itu benar, kreditnya yang diberikan itu tepat sasaran. Supaya apa? Supaya ketika analis nanti mau melakukan analisa, ada permohonan kredit dari daerah itu, awareness-nya jalan. Oh, benar. Oh, ini terjadi sesuatu. Sehingga sudah ditangkap dari awal. Saya sekali lagi tidak menyalahkan pihak perbankan, sama sekali tidak menyalahkan perbankan. Yang saya sampaikan di sini adalah edukasi, bahwa masyarakat pun harus tahu seperti apa pola pencairan kredit di perbankan. Ya, itu yang harus dicatat. Kemudian yang kedua itu. Yang ketiga, ada yang namanya internal control, ya, ada yang namanya auditor. Auditor itu memastikan ketika dia kunjungan harus memastikan bahwa apakah si nasabah itu benar-benar menerima fasilitas itu atau tidak, rumahnya benar atau tidak, nasabah itu benar-benar menandatanganin akte perjanjian kredit atau tidak. Seharusnya 1 atau 2 debitur, kalau ternyata nasabah itu tidak tanda tangan, tidak ditransfer, itu langsung ketangkap di situ. Ya, itu mesti ditangkap. Langsung ketahuan di saat itu juga. Sehingga manajemen itu nanti akan mengambil keputusan apa yang terjadi di daerah itu. Yang ketiga, ya. Yang keempat, teman-teman sekalian, industri perbankan itu ada jenjangnya, ya, mulai dari cabang, ya. Di cabang itu ada marketing, ada analis, ya, kemudian naik lagi ada di marketing, ada marketing head, ya, kemudian ada area marketing, ya, kemudian ada deputi kredit, biasanya seperti itu. Nah, yang di atas seharusnya paham betul apakah fasilitas kredit yang dicairkan di salah satu daerah itu di situ ada sesuatu atau tidak, ya. Menurut saya tidak mungkin suatu perbankan sebaran account di suatu daerah, apalagi sampai 400, itu tidak mengetahui. Ini menurut saya, ya, menurut pengalaman saya itu seperti itu, tidak mungkin. Sehingga ketika baru 4 atau 5 debitur yang cair di situ, itu langsung ketangkap, teman-teman, langsung ketangkap, langsung terlihat sebetulnya apa yang terjadi di situ. Ya, kemudian yang selanjutnya, poin-poin yang penting ini harus dimengerti oleh pihak nasabah, ya, bahwa bank itu menerapkan prinsip yang proper, ya, yang proper. Artinya apa? Artinya bank ketika terjadi pencairan kredit, bank juga akan menghubungi pihak nasabah bahwa nasabah tersebut adalah memang benar-benar nasabahnya. Itu yang penting itu.
Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa segitu banyak nasabah di daerah itu kok tidak tertangkap? Ada apa itu? Ada apa itu? Seperti apa permainannya? Saya tahu, tetapi saya tidak menyampaikan di video ini. Ya, yang saya sampaikan di video ini adalah proses kredit yang harusnya sejak awal itu sudah bisa artinya dimitigasi ya. Sejak awal ini harusnya bisa dimitigasi sehingga kejadian ini tidak akan terulang, karena perbankan itu adalah suatu lembaga intermediasi kepercayaan masyarakat. Kalau melakukan seperti ini, terjadi seperti ini, nanti dampaknya kurang baik karena bank itu regulasinya sangat ketat sekali. Ya, ini sedikit yang saya sampaikan ini supaya ini menjadi perhatian. Kemudian poin pentingnya apa? Ini bagi nasabah. Pertama, kita harus hati-hati ketika contohnya data kita dipakai, kita langsung harus respon ke pihak lembaga pembiayaan, harus respon langsung ya, jangan kita diem saja. Yang kedua, jangan mau ya nama kita dipakai oleh orang lain untuk pencairan kredit. Ingat, dalam perbankan yang ditransfer dana itu adalah yang bertanggung jawab. Itu yang bertanggung jawab. Kalau contohnya kita dikasih uang 100.000, orang pinjam data kita, kemudian ternyata kreditnya macet, kita yang salah, kita harus bertanggung jawab untuk itu. Ya, jangan mau diiming-imingin oleh pihak tertentu untuk minjam data kita atau transfer ke rekening kita, kemudian kita dikasih uang. Ingat, jangan mau. Itu bagi nasabah. Itu sebenarnya sudah cukup dua itu. Kemudian yang menjadi perhatian bagi institusi perbankan atau lembaga pembiayaan, yang pertama, ketika konsentrasi kredit di suatu daerah itu banyak, seharusnya analis kredit maupun internal kontrol itu sudah bisa mendeteksi. Jangankan 400, 4-5 debitur di daerah itu harus terdeteksi. Yang kedua, internal kontrol atau audit itu harus turun lapangan, jangan based on dokumen. Ingat, kejadian yang sebenarnya itu adalah di lapangan ya, bukan dokumen. Internal kontrol harus memastikan bahwa nasabah itu adalah memang betul-betul debitur yang menerima pencairan dana, sehingga satu atau dua nasabah yang nunggak saat itu sudah ketahuan, sudah ketangkap di awal. Tiga, ya, analis kredit ya, jangan hanya menganalisa dokumen ya, harus dipastikan kondisi di area itu ya, sehingga deteksi dini itu diperlukan, bukan hanya percaya kepada marketing ya bahwa ini dokumennya benar, bukan, semuanya itu bisa dipalsukan. Ingat ya, bukti penghasilan itu bisa dipalsukan ya, KTP KK itu bisa dipalsukan, sehingga perlu dilakukan kontrol yang ketat terhadap debitur yang akan dicairkan. Yang keempat, kolektor tugasnya mengkolek kunjungan, memastikan bahwa nasabah itu benar-benar yang meminjam. Ketika ada satu orang di daerah itu yang ternyata dia nggak merasa memiliki hutang, itu langsung ketangkap di situ. Itu sebetulnya sudah cukup untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan itu proper, teman-teman. Ya, itu sudah cukup. Ya, karena ini sifatnya mikro ya, bukan kredit yang besar, hanya kredit-kredit kecil. Sangat mudah untuk mendeteksi ya, pihak perbankan sangat mudah sekali untuk mendeteksi bahwa ini ada fraud atau tidak, saya katakan. Sehingga perbankan yang kita harapkan adalah perbankan yang memiliki integritas yang tinggi ya, perbankan yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan perusahaan atau aturan OJK atau BI, sehingga perbankan menjadi satu-satunya lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat
Ya, perbankan menjadi satu-satunya lembaga yang bisa memberikan pembiayaan, bisa menyalurkan kredit, bisa menerima dana masyarakat. Artinya nasabah sudah percaya sama pihak perbankan bahwa uangnya itu aman, kredit yang diberikan itu sesuai, ya, tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, semoga ini menjadi video yang menginspirasi, dan ini sama sekali saya tidak menyalahkan pihak tertentu, hanya ini mengedukasi kepada masyarakat maupun pihak perbankan. Ya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih.